Makanya istrinya disebut dengan Ummu Fudail atau Ummu Fadl. Yang bungsu, nah ini poin pentingnya. Abbas melihat mesti ada yang dibanggakan di keluarga untuk pulang ke hadapan Allah di hari kiamat. Dari sekian yang sibuk, saya siapkan anak bungsu saya menjadi sosok yang dibanggakan di hari kiamat. Khusus untuk yang bungsu, itu diwakafkan hidupnya untuk menuntut ilmu dari Nabi SAW. Bapaknya Abbas sesibuk-sibuknya masih ikut taklim dengan Nabi. Nabi meninggal hafal 200 hadis. Paman Nabi, keluarga Nabi masih ngaji pada Nabi, hafal 200 hadis. Di surga jelas bersama Nabi karena keluarga Nabi. Anda keluarga Nabi bukan, sahabat Nabi bukan. Ya, sesibuk apa sih? Sampai ngaji pun belum punya waktu. Ya, coba dicek, tapi cita-cita masuk surga Firdaus bersama Nabi. Nah, ini sepeninggal Nabi, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Allah kirimkan kepada antum, ada ayah, ada ibu, antum, istri, anak. Kirim 1 anak belum ada, 2 anak belum ada, 3 anak. Kalau sudah 4, 5 anak belum ada yang dekat dengan Allah, berapa anak lagi yang perlu diberikan supaya antum punya kebanggaan di hadapan Allah? Minimal kita siapkan diri kita jadi lebih baik. Maka apa yang terjadi? Dari kecil sudah disiapkan, disimpan di majlis Nabi sehingga cinta dengan Nabi. Anak kecil itu kan di mana ditempatkan, apa yang dia lihat itu yang dia lakukan, apa yang dia dengar itu yang dia ucapkan. Begitu disimpan jatuh cinta dengan Nabi SAW. Merangkak-rangkak didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia tentang semua urusan terkait dengan agama dan bimbing ia untuk memahami hal paling detil dan paling sulit dalam pemahaman agama. Tumbuh anak itu kecintaannya pada Nabi. Satu kali anak kecil yang belum balik ini sampai ingin tahu kalau Nabi tidur gimana sih cara tidurnya. Kalau Nabi bangun malam hari gimana cara bangunnya. Maka kita akan dapati hadis tentang bangun tidur itu diriwayatkan oleh anak kecil yang belum balik pada masanya. Dan sepeninggal Nabi usia 13 tahun hafal 2000 hadis itu diriwayatkan kepada kita, direkam dokumennya oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud termasuk nanti Al-Bukhari, sampailah kepada kita. Bata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi baiti Sayyidati Maimunah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah satu kali tidur di rumahnya Sayyidah Maimunah untuk memburu dan ingin tahu kebiasaan bangun malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattaja'a, ya, maka beliau mulai berbaring. Ittaja'a itu berbaring miring kanan, ya, alal wisadati aw kama qala, ya, sambil tiduran. Wisadah itu di atas bantal dan beliau ke bagian yang datarnya. Fil ardi. Jadi bantal itu kan kalau kita lihat ada yang datar, ada yang kayak guling kan. Nah, datar itu disebut dengan ard, yang panjang itu, ya, yang kayak guling disebut dengan tulnya. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya itu dijamu oleh Nabi, kalau dalam bahasa kita ya, tidur itu dekatan dengan Nabi. Saya ke bagian bantal yang lebarnya, Nabi dengan Sayyidah Maimunah itu tidur di atas bantal yang panjangnya. Kalau kita kayak gulingnya lah sekarang. Jelas ya? Jadi saking dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking ingin tahunya kebiasaan Nabi sampai didekatkan oleh Nabi. Kalau bahasa kita, kamu tidur di sini ya. Baik. Apa yang terjadi? Ketika Nabi bangun, falamma staiqadha atau hina staiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, kata ini, fi muntasafil laili, di pertengahan malam, 1/2 malam, au qablahu biqalil, atau saya duga juga sebelum tengah malam sedikit, ya, ya, sebelum tengah malam sedikit, sesaat sebelum tengah malam, au ba'dahu biqalil, atau kira-kira lah sesaat setelah tengah malam. Kan dulu belum ada jam kan, jadi beliau kira-kira saja nih, Nabi kira-kira bangunnya nih pas saat tengah malamnya, entah itu sesaat sebelum atau sesaat setelah, kurang lebih jedanya nggak terlalu jauh. Cara bedakannya begini, malam itu dimulai waktunya ba'da isya. Jelas?
Kalau maghrib itu pembuka malam, muqaddimatul lail. Malam dimulainya ba'da isya.